sing diwastani menungso lan perane menungso mriki niku sing tes pundi Gus? Padahal lek ditarik saking garis hakikiyah sedaya yang berperan berafal itu kan Allah. Sedaya yang berperan kan Allah Gus. Dadi api elek niku kan nggih perane Allah ya. Qairihi wa syarhi minallah. Sing dados pertanyaan niku kok tasik wonten pertanggungjawaban dan penghisaban niku pertanggungjawaban penghisaban berlaku kangge manusia sing tes pundi Gus. Yang mempertanggungjawabkan benjing niku roy mawon apa berserta jasad Gus? Nggak bisa. Di situ masuk rombol bertemu Allahnya nggak bisa. Dan inilah kelompok yang harus dihisab, dihitung antara baik dan buruknya. Ternyata ketika saat ditimbang semuanya itu jelek di mata Allah. Mengenai yang disiksa itu apakah ruhnya saja apa sekalian ke jasad? Yang interaktif ada, monggo. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Secara akal, secara sadar, iman itu tempatnya akan di hati. Ini jawab pertanyaan tadi, kalau pencurian pasalnya 363, kalau bantar togel pasalnya 303. Pertanyaan saya begini Gus. 363. Ya, itu pencurian. Kalau bantar togel itu 303. Pertanyaan saya begini, pokok intinya itu mengenai mencegah dan mohon petunjuk, syaratnya apa untuk kepentingan hawa nafsu. Terima kasih Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menjadikan petunjuk terkait kita waspada akan kepentingan hawa nafsu? Ibu, bapak, kita nggak bisa mengingkari disebut manusia itu punya dua sifat. Allah menurunkan namanya ruh itu disandingi pertama sifat basariyah. Yang kedua sifat basiroh. Kita tidak munafik, kita tetap mengakui bahwa setiap manusia itu ada di situ sifat basariyah. Kedudukan sifat basariyah itu selalu mengajak ruhaniyah ini melalaikan Allah. Melalaikan. Sedangkan kedudukan sifat basiroh itu mengajak untuk selalu ingat pada Allah. Dua hal
kelompok di dalam diri kita sebagai manusia setiap saat dan waktu itu perang, Pak. Kontradiksi. Satu mengajak melalaikan, satu mengajak mengingat pada Allah. Lah, di dalam sifat basariyah itu muncullah saudara Anda dua yang disebut sebagai nafsu nafsiyah. Dua adalah amaroh. Dua sifat inilah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Aku tidak bebas dengan kepentingan hawa nafsu sepanjang aku masih hidup di dunia. Yang kepentingan hawa nafsu itu satu, nafsu nafsiyah dan amarah yang dimaksud dalam sifat basariyah. Apa? Bisu, mengajak hina pada Allah. Bentuk mengajak hina, kita lalai pada Allah. Contoh, kita makan. Hati ini dilalaikan terhadap Allah, bahwasanya Allah lah yang segala-galanya yang mendulang, apa? Menyuapi, mengunyah, mengambil nasi. Hatimu lalai kalau itu semuanya adalah Allah. Ini perbuatan sifat basariyah seperti ini sepanjang masa, Pak. Memang tugasnya sifat basariyah, nafsiyah dan amarah memang begitu. Poksinya memang menggoda. Poksinya itu memang menggoda. Sehingga kita jangankan, Pak, waktu makan tidak lalai pada Allah. Sholat pun kita lalai. Inilah yang kumaksud hati yang gelap itu di sini. Hati yang tidak ada cahaya nur ma'rifatullah. Siapapun kita, apapun status kita, status dohir maksudnya. Status zahir kita sebagai kepala desa, bupati, wilayah, provinsi, pusat, presiden, siapapun, apapun status kita, apakah kita pejabat atau tidak, apakah kita orang kaya atau tidak, apakah kita imam atau makmum, ulama atau pengikutnya, siapapun kita, status apapun kita, pasti lalai kalau hati kita dimasukkan di dalam kelompok hati yang gelap. Ayo ngomong isok husuk rini tak tungkak ndasmu. Enggak isok, Pak. Enggak bisa. Dan itu yang kuakui, kita akui memang seperti itu. Walaupun Anda orang yang tersohor, disegani semua masyarakat kalangan atas kebijakanmu, atas pengaruh ilmumu, manakala ruhaniyahmu itu masuk di dalam kelompok gelap terhadap Allah, hati yang gelap pasti lalai pada Allah.
Allah mengingatkan fawailun utawin rokowel kerusakan ikulil musallin diperuntukkan orang yang sholat. Tapi ojo mandek ini ayatnya. Wong sholat sing yo opo yang bagaimana? Fawailul lil musallin rupane yoiku alladzina wong akeh alladzina hum iku utawi alladzina iku sholatihim sahun an sholatihim sahun, sholatnya itu lalai, hatinya pada Allah. Ayo dah rasakno sing tenan. Karena kita nggak bisa ning ruhaniyahmu, wajah ruhaniyahmu itu tidak bisa menghadap Allah. Hanya dibaca tok. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Lah gitu toh. Sebelum membaca Fatihah Anda membaca doa iftitah. Ku arahkan wajahku terhadap wajah lilladzi, terhadap zat hidup fataras samawati wal ard yang menguasai langit dan bumi. Diwacotok ning lesan. Tapi gak iso ngetrapke yang bagaimana ya wajahku, yang bagaimana wajahnya Allah, nggak tahu. Ya liwat tok sret akbar wis lari Pak Anti. Wah, sampai kapan ini terjadi pada diri kita? Tergantung. Selama Anda masih gelap hatimu, selama itu tidak akan pernah amaliyahmu itu diterima oleh Allah miturut pandangan kacamata hakikat. Sebab innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amaliyah yang diterima, yang hanya diterima oleh Allah, amaliyah yang timbul dari hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa adalah hati yang condong ruhaniyah hanya pada Allah. Wis, gak karena lain-lainnya. Makanya mengapa setiap niat Anda itu ditutup lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu larinya kan dzikir sirul asrar di su'aul basiroh ke ainul basiroh. Karena Allah. Umpama tidak karena Allah aku nggak bisa berdiri. Tadi rasa melampah, iman melampah berjalan di hatimu, merasakan kehadiran Allah yang menggerakkan dirimu. Ayem Pak, gaing Pak, ngerti gaing? Gair hatimu kalau melaksanakan hal ini ruhaniyahmu. Nggak bisa. Itu sifat basariyah. Terus bagaimana sekiranya sifat basariyah itu tidak menguasai ruhaniyahmu? Gugan Pak, bangunan sifat basiroh ning atimu. Di dalam sifat basiroh ada dua nafsu juga. Adalah lawamah dan mutmainnah. Bangunkan, kasih makan dia. Artinya apa? Ya tausiah tentang masalah dinul hak, terimalah, lalu amalkanlah. Baru Pak lawamah dan mutmainnah itu kuat-kuat. Ngadeg Pak, ngejak gelut, ngejak tengkar pada nafsiyah dan amarah. Berhubung nafsiyah amarah itu nggak pernah kau kasih makan, dia akan kurus, mudah, bantingane gampang, akhirnya jinak.
Bagaimana caranya kita tidak kasih makan nafsiyah dan amarah? Ojo kok akoni bos, apa laku apa wae, ojo kok akoni. Akokno kabeh iku urip kang duweni laku. Baru nafsumu sing ngejak elek iku kuru, ingkri-ingkrien seperti Datuk Maringgi. Umpama dicecek ngene gelundung. Enggak sekarang nafsiyah ambek amarah fitness wae. Gedot-gedot. Lah lawama dengan mutmainah turu wae. Dideki pisan ya mencret. Allah. Bagaimana caranya membangun? Ilmu, amal, istiqomah. Nanti dengan sendirinya sifat basariyah di dalam ruhaniyahmu sedikit demi sedikit akan diusir oleh Allah lewat waridnya yang kemarin kita bahas warid. Gelap itu akan hilang tatkala cahaya sudah datang. Hilang. Akhirnya penak. Loh, terus bagaimana cara mensiasati supaya tidak datang lagi? Nah, gampang Pak. Masuklah Anda di dalam surat Al-Insan 2526. Masuklah Anda di dalam surat 41 ayat biar itu surat apa? Ayat 4142 tentang zikir itu. Intinya sibukkan terus hatimu dari waktu ke waktu itu dengan berzikir. Itu cara untuk mensiasati biar penjajah yang sudah keluar dari hatimu itu tidak masuk kembali. Itu caranya Pak ya. Jadi jaga zikirnya begitu. Oke, ada lagi? Di majelis Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten badhe tanglet Gus saderenge. Sing diwastani menungso lan perane menungso mriki niku sing terpundi Gus. Padahal lek ditarik saking garis hakikiyah, sedaya yang berperan berafal itu kan Allah. Sedaya yang berperan kan Allah Gus. Dadi api elek niku kan nggih perane Allah ya. Khairihi wa syarhi minallah. Sing dados pertanyaan niku kok tasik wonten pertanggungjawaban lan penghisaban. Niku pertanggungjawaban penghisaban berlaku kangge manusia sing dos pundi Gus. Pertanyaan nomor 2, yang mempertanggungjawabkan benjing niku roy mawon apa berserta jasad Gus. Soalnya lek dihubungaken kalian kitab KUHP ya, pasal 55 kalau nggak salah, siapa yang menyuruh melakukan itu kan kena pidana ikut serta Gus. Padahal di sini jasad itu kan juga membantu rohani ikut serta dalam kebaikan dan keburukan. Nah itu terus pertanyaan nomor 3. Kula nanti kepiren terus Allah niku tergantung dugi prasangka hambae. Sing dimaksud prasangka hambae niku hamba sing dos pundi Gus. Kadang-kadang kita niku dihadapaken keadaan kados 4 waktu wau. Nalikane dihadapaken dateng tiang lintu 3 waktu nggih niku taat balak nikmat dihadapaken insya Allah saged terami. Namun dihadapaken maksiat hati niku seakan-akan niku berontak, kok seakan-akan kok di atas namakan Allah, dikambing hitamkan Allah gitu guys. Padahal ini kan
Terus pundi tata cara tata krama makhluk dateng pangeran niku terus pundi Gus dalam menghadapi keadaan sing kados mekaten. Pun kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua kelompok manusia, satu kelompok yang duduk di taholli, satu kelompok duduk di tajalli. Memang khairihi wasarihi minallah. Iku kanggo siapa? Hukum yang seperti ini berlaku pada kelompok yang mana? Khairihi wasarihi minallah. Itu kelompok yang ada di tajalli, Pak. Kelompok yang ada di tajallilah apapun khairihi kebaikan wasyarihi kejelekan secara syariah bagi mereka itu bagi mereka yang maksudnya adalah ditajalli. Dua perkara apik dan elek itu sudah tidak ada bedanya karena dia tidak memandangnya apik dan elek karena dia memandang yang berwenang di dalamnya. Berarti ini bukan kelompok yang dihisab, bukan. Inilah kelompok bighairi hisab. Sebab kalau kita ngomong hisab itu ngitung, Pak. Bagaimana apa yang dihitung? Lawang Anda tidak pernah ngaku. Diri Anda kan tidak ada. Jadi kelompok inilah yang nanti baik di dunia maupun di akhirat itu yang ke buku bighairi hisab. Karena keakuan sudah tiada. Dan khairihi wasarihi inilah bagi mereka yang berlaku. Karena apa? Api iku ya Allah, yang jarine elek pandangan menungso iku elek, iku ya Allah. Karena mereka sudah tidak memandang jelek dan tidak memandang buruknya, buruk dan bagusnya, tapi sibuk memandang Allahnya. Itu kan tajalli. Beda dengan kelompok yang kedua adalah kelompok yang duduk di taholli. Gak bisa menerima, Pak, kalau syarihi iku minallah. Gak bisa. Karena apa? Karena dia tidak bisa nerombos sesuatu yang halus di dalam baik dan jelek. Gak bisa. Ya seperti membunuh pencuri tadi loh. Gak bisa. Di situ masuk nerombol bertemu Allahnya gak bisa. Dan inilah kelompok yang harus dihisab, dihitung antara baik dan buruknya. Ternyata ketika saat ditimbang semuanya itu jelek di mata Allah. Di mata Allah, bukan di mata manusia, di mata Allah. Bapak Ibu, yang kedua mengenai yang disiksa itu apakah ruhnya saja apa sekalian ke jasad? Kalau kita melihat proses di dalam Al-Quran terkait manusia, ketika manusia itu dimatikan, dimasukkan di dalam alam barzah, alam kubur. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Dia akan dibangkitkan Allah lagi. Mengapa dibangkitkan? Untuk mempertanggungjawabkan semua apa perbuatan saat di dunia. Baik jasmani maupun rohani. Baik jasmani maupun rohani. Makanya bahasa dibangkitkan itu ya
Malaikat Israfil, ini keterangan di dalam Al-Quran atau di dalam syariah. Maka malaikat Israfil iku nyelomprete ping 3. Selompretan pertama mateni kabeh. Makhluk semuanya dibunuh. Habis terdengar pret, ya, semuanya mati. Tinggal 2, Allah dengan Israfil. Lalu Gusti Allah menyuruh serompet sekali lagi. Fil. Akhirnya diserompet yang kedua, mateni dirinya sendiri. Tinggallah Allah sendiri. Udah. Ini kronologi. Ila yaumi yub'atsun. Dia terkubur di dalam alam barzah sampai hari kebangkitan nanti. Nah, untuk membangkitkan, menghidupkan seluruh makhluk manusia ini, malaikat Israfil dihidupkan Allah untuk menyelompret ketiga. Diselompret pret, langsung jenengan iki seperti jugule jamur nguniku, bejudul, tahu bejudul? Melihat kelakuanmu dulu asu, yo berarti ndasmu asu. Sipati asu iku apa? Wis pokoke metu ndase ula babi, ya metu iku. Wis. Akhirnya digiring oleh Allah di padang mahsyar dengan waktu yang tidak sedilut, dengan waktu yang tidak sebentar. Semuanya mengeluh. Laki dan perempuan itu enggak pakai baju semuanya. Telanjang bulat. Ada pertanyaan, waktu itu enggak kepingin Gus Nu. Misale ya toh, boro-boro awakmu kepingin, awakmu iku bingung teko awakmu dhewe. Karena hari kebenaran sudah datang, maka Anda tidak akan pernah bisa memikirkan tentang hal itu. Mohon maaf, nyun sewu, umurnya setara-setara. Udah. Akhirnya terjadilah yaumil hisab. Hari pembalasan, hari pertimbangan. Setiap diri setelah dihisab disuruh nguat sirotol mustaqim. Bagaimana bisa mungkin Anda akan bisa nguat wong wote iku rambut siji disigar dadi 7? Mboten saged. Ada yang lagi nguat jatuh. Gaya nguatnya macam-macam. Ada yang sikile 4, ya kaya anjing iku lari seperti itu, jatuh. Rutuwe iku mulai mulai wat sampai dasar itu beribu-ribu tahun waktu akhirat. Waktu akhirat. Waktu di dunia, waktu di akhirat 1 hari sama dengan waktu di dunia 50.000 tahun. Umurmu mung piro? Berarti bener wong Jawa ning donya iki mampir ngombe. Wis waktumu kari mek titik dulur. Wis ndang bali yo nang Allah. Ndang bali yo. Waktu mek seduwilut pol sedilute. Lah, kalau yang ditanyakan yang disiksa itu ruhnya saja apa sekalian sak jasadnya? Dan siapa yang diperlakukan seperti itu? Di sana itu hanya 2 tempat, Pak. Kalau tidak jannah ya neraka. Kalau tidak jannah ya neraka. Kalau pertanyaannya itu apakah yang disiksa itu
Apakah ruhnya saja atau sekalian jasadnya? Secara syariah saya ngomong kedua-duanya. Sebab ya, pasal 160 itu juntuh 160. Yang merusak dan yang menyuruh merusak itu juga masuk pasal. Loh, jenengan kok ngerti 170 apa? 160 iku apa? Iku pasalku bos, biyen iku, ngoten lho. 160 junto 170 junto 160. Jadi di samping pengerusakan juga menyuruh orang lain untuk merusak. Jadi berlapis, pasalnya berlapis, double, wes, iku jawabannya. Lah secara hakikat umpama saya jawab, kelompok manakah yang dimasukkan dalam penyiksaan? Aku gak usah ngomong akhirat, Pak. Aku ngomong sekarang. Panjenengan digoda anakmu, ya, ngentekno dhewe dan lain sebagainya. Nek atimu panas berarti kau masuk neraka. Ruhmu panas sak jasad enggak karu. Iya iku wes. Karena kita dalam kegelapan, gak bisa melihat Allah. Ruhaniyah ini. Siapa di dunia seperti ini, maka tanda akhirat ya seperti ini, dulur. Makanya ada dua kelompok, ahli hijab dan ahli suhud, ahli gelap dan ahli terang. Ahli terang. Ya udah, tinggal pilih yang mana jenengan. Untuk yang terakhir tentang akhlak, don atau prasangka. Bagaimana Anda bisa berprasangka baik pada Allah? Lah kau tidak pernah tahu tentang Allah. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Satu contoh. Bagaimana si A bisa berprasangka bahwasannya si B yang melakukan, padahal Anda tidak tahu kalau B yang melakukan? Nggak bisa, Pak. Semua apa yang muncul dalam diri Nurullah yang berbentuk makhluk, baik anak, istri dan lain sebagainya, itu Nurullah. Kita maksudnya untuk berprasangka baik pada Allah, itu akan bisa terjadi akhlak itu manakala kita sudah kenal Allah. Yang ku maksud kenal Allah bukan nama, yang ku maksud kenal Allah hidup bukan sifat, tapi sesuatu hal yang tidak bisa kau sifati, kau namai, kau sebut, nggak bisa. Bahkan kau serupakan dengan sesuatu yang lain, nggak bisa. Itu maksud saya. Kau belum kenal itu, ya nggak bisa. Kita itu berhusnudzon pada Allah. Sekalipun munculnya itu don api utawa elek ning menungso, boten saged. Jatuhnya yang mesti kita donnya pada makhluk, karena kita melihatnya terhadap makhluk. Ya inilah yang kumaksud golongan hati kita yang gelap. Beda dengan golongan hati yang sudah terang, beda lagi. Baru bisa berakhlak ilahiyah, husnudzon pada Allah. Ditanamkan baik terhadap anak, dilewatkan istri, suami atau orang lain, baru bisa, Pak. Karena kau bisa bertemu Allah di situ. Bapak Ibu hadirin, jadi tentang akhlak itu ada dua, istimaiyah dengan ilahiyah. Istimaiyah berkaitan dengan hukum syariat,
ilahiyah berkaitan dengan hukum hakikat. Hukum syariat mendidik jasmani, hukum hakikat mendidik rohani. Nggih. Ada lagi? Sudah nggak ada? Nggih, kita beralih ke interaktif. Silahkan Bapak yang ingin bergabung bertanya di jalur telepon 082 141 295 309. Jalur simpati 082 141 295 309. Oke, yang sudah masuk bisa kami terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana Bapak? Ya, saya Bapak Sapi yang Kudus. Dari Kudus. Silakan langsung yang ditanyakan. Ya mau tanya Pak Yai, dari sejarah kita ini kan asalnya dari Nabi Adam. Nggih. Ya, nah, terus itu kalau saya dengar itu Mbah Mudin kalau nalkin itu kan ada sebutan Nabi Ibrahim perset bapakku, itu apa maksudnya? Jangan kita kurang Nabi Adam. Iya, sampun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap talqin mayit itu sering kita dengarkan Pak Mudin mengatakan Nabi Ibrahim persasat bapak. Lah ngoten nggih. Karena itu tokoh. Beliau tokoh tasawuf. Penggerak dari seluruh keimanan manusia untuk hanya pada Allah. Terjadi ketika saat beliau melihat pamannya bapaknya membikin patung sebagai sesembahan oleh Raja Namrud. Yang membikin itu bapaknya, patung itu. Berarti Nabi Ibrahim bapaknya itu tukang bikin patung, disuruh oleh Raja Namrud. Sebab pada saat itu kalau tidak mau dibunuh. Oke, ketika Raja Namrud sudah memerintahkan terhadap rakyatnya untuk menyembah berhala, Nabi Ibrahim secara diam-diam itu merobohkan semua berhala kecuali yang paling besar. Itu dibiarkan untuk menjadi dialog, argumentasi antara Ibrahim dengan Raja Namrud. Kesimpulan, ketika ketahuan Nabi Ibrahim bukti yang melakukan, Nabi Ibrahim dipanggil. Akhirnya, sebab apa kau kok yo merobohkan semua sesembahan saya Tuhanku? Dijawab, kalau ikut Tuhanmu, bisakah itu memberikan pertolongan terhadapmu? Kalau bisa,
lihatlah yang paling besar itu yang membunuh. Loh, akhirnya akal menjawab, ya tidak bisa bos. Iku Namrud, kalau nggak bisa berarti jangan nyembah ini. Itu maksudnya apa tuh Pak? Gini loh Pak, selain Allah, selain Sang Yang Tunggal itu nggak bisa apa-apa. Makhluk apapun ya, bahkan sampai Rasulullah Muhammad ya, itu nggak bisa apa-apa karena itu makhluk toh. Pun tersinggung, wah aku putu nih, wah ampun. Kembalilah pada khitoh ya, kembali kepada asal ajaran yang benar. Aku tanya, Nabi Adam sampai Rasul Muhammad makhluk bukan? Makhluk. Sifatnya apa makhluk? Kan nggak bisa apa-apa toh. Hakikatnya itu jangan kau jadikan sebagai sesembahamu. Sebab kalau itu menjadikan sesembahamu, tidak jauh berbeda. Mohon maaf, Raja Namrud menyuruh masyarakatnya untuk menyembah berhala. Maksudnya berhala secara hakikat bukan patung bos. Itulah perkara selain Allah. Kalau begitu, lah ada keterangan yang mengatakan Rasulullah itu kasih syafaat besok. Lah gitu nggih? Oke, tak jawab. Tapi ojo nesu gak? Temen ojo nesu. Kuwi nek gelem nrimo ya syukur, nek kuwi nesu ya urusanmu. Panas-panas atimu. Wis coba. Buka ening ayat yang Allah katakan selain Allah itu tidak bisa menolong terhadap orang lain. Jangankan menolong orang lain, menolong dirinya sendiri pun tidak bisa. Lho iku syafaat iku. Bos rungokno. Bukaan atimu ya, ojo akalmu. Yen Allah, apabila Allah tidak memberikan izin, bisakah Anda datang ke sini? Ngomong raimu nggak bisa Pak. Bisakah dengan kekuasaan sendiri Muhammad itu tanpa izin Allah bisa mensyafaati umatnya? Nggak bisa. Bos, jangan delok makhluke bos, deloken asline sapa iku yang berwenang itu. Ayo, deloken asline. Bahasa sederhana, Allah mengizini Muhammad untuk mensyafaati umatnya. Itu bahasa sederhana. Artinya kemutlakan pertolongan syafaat itu milik siapa? Allah, bukan makhluk bos. Ya, tak elingno ngelmumu iku ojo dangkal-dangkal. Ngilmumu itu kudu sing luas. Ilmu luas iku mandang Allah, itu luas. Kuwi nek adus iku ojo nang kali bos, nang segara. Kuwi nek wudu ojo kali, ojo di jeding, nang segara. Iya. Segara iwak iku gak ono sing haram, semua halal. Begitu bos. Maksud saya, deloken asline iku sapa? Deloken. Sudah dikatakan semua apa yang di dunia makhluk itu bagaikan nurullah, cahayanya Allah. Kalau kau memandang cahayanya, kau tidak akan pernah tahu siapa sebenarnya Allah. Kau akan hangus di bawah cahaya. Nggak percaya? Siang bolong jam 12 malam, lihatan wujudnya matahari, matamu akan gelap. Tidak akan pernah bisa melihat wujudnya matahari karena dihancurkan oleh sinar matahari. Nek ndelok srengenge iku bos, iku lho pas
arepe surup nih kalau wujudnya sengenge. Atau mau muncul. Oh bunder, ya bunder, bunder abang. Nah, nek kau melihat itu di siang bolong, matamu nggak kuat. Beleken, tahu beleken? Penyakit belek nih lho Pak. Matamu akan apa ya? Remang-remang. Artinya mata hatimu kalau memandang nurnya Allah hancur kau. Hancur. Artinya hancur. Ruhaniyahmu itu akan menjadi budaknya hawa nafsu. Hancurmu itu akan disebut sebagai gelap. Enggak akan pernah bisa. Oleh sebab itu jadilah kelelawar. Keluar di malam hari. Di dalam gelapnya dia justru terang benderang. Artinya ruhaniyahmu itu gelapkan terhadap apa? Duniawiyah. Walaupun secara jasmaniamu itu terang urusan duniawiyah. Gelapkanlah hatimu dengan urusan duniawiyah. Jikalau kau gelap ruhaniyahmu dengan urusan duniawiyah, ainul basirahmu akan nyata cetok pada Allah. Lawa iku bos kelelawar. Mengapa kalau keluar malam gelap ini kok malah cetok? Karena kelelawar matanya memakai ultraviolet di situ. Basirah juga begitu. Basirah. Kalau kau ingin mendeteksi nafsu, basirahmu yang harus berlaku. Jangan mata dohir, mata hati. Begitulah yang harus dilakukan oleh semua manusia ketika saat menghadapi beberapa hal yang ada kaitannya dengan bisikan nafsu. Kau harus waspada. Hanya satu, apa itu? Kenali hidupmu, hidup yang ada pada dirimu, temui, baru kau akan dengan sendirinya akan paham semuanya. Oke, Bapak Ibu yang ada di mana tadi yang bertanya itu? Di Kudus, matur suwun. Ya, di belakang dua penanya lagi yang di jalur interaktif, silahkan masuk. Udah, gak ada yang tanya. Oke, kami ucapkan terima kasih semua yang sudah masuk di atensi kami. Awal sampai akhir banyak kekhilafan, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.